Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman ya. Oke, di video sebelumnya saya kan sudah berjanji untuk membahas tentang termostat yang jenis seperti ini atau W1209. Jadi termostat kecil ini ya, termostat kecil ini banyak sekali menunya dan murah pastinya, dan kalau untuk akurasinya kayak kemarin tak jelaskan, jadi jangan untuk patokan ini suhunya ini. Jadi contoh saman setting 38 terus saman minta suhunya akurat 38, jangan karena memang model kayak gini agak meleset, banyak melesetnya. Terus di sini saya mau menjelaskan, di sini saya punya 3 merek dengan jenis yang sama, W1209, tapi mereknya beda-beda, mungkin pabriknya beda ya. Nah, nanti kualitasnya juga beda. Jadi contoh yang saya pegang ini sekilas sama dengan yang seperti ini, sama persis sekilas, cuma kalau kita teliti nanti pasti ada perbedaannya. Nah, sama kan, sekilas sama, cuma nanti ada perbedaannya. Bahkan ini juga saya buka ya, yang ini kita buka. Sama, cuma nanti kalau kita lihat lebih dekat itu pasti beda. Kita pasang dulu ya, sensornya kita pasang sesuai soket. Nah, dari 3 termostat ini semua beda merek, tapi bentuknya sama. Nah, nanti fungsinya ya sama, untuk mengatur lampu, untuk mengatur panas di mesin, sama fungsinya, cuma nanti perbedaannya untuk tingkat keawetan sama enggaknya. Nah, jadi yang kita bahas dulu yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu yang paling enggak saya rekomendasikan, karena ini benar-benar yang paling gagal menurut saya. Saya sudah banyak pakai merek model seperti ini, jadi saya tahu yang mana yang jelek sama yang mana yang bagus. Contoh yang sebelah kiri sama sebelah kanan ini aja, kalau kita cek dari bentuknya memang sama, cuma untuk komponen-komponennya ini yang berbeda. Kita lepas saja kabelnya ya, biar gampang nanti ngeceknya. Coba diperhatikan. Nah, jadi kita bisa lihat untuk beberapa komponen elektronya di sini banyak yang nggak lengkap. Ini kosong, ini juga kosong, ini kosong. Kalau di sini dia lengkap, ngisi semua. Tapi belum tentu juga ini bagus, belum tentu. Tapi kalau yang model gini, ini saya sudah pastikan jelek. Sampean beli kayak gini, sampean pakai 2-3 hari mati, saya jamin itu. Soalnya saya dulu pernah pakai ini, udah saya jual ke dulu waktu pertama saya belum tahu kalau ada yang model kayak gini loh. Jadi saya pikir sama semua, ternyata jelek. Akhirnya 2-3 hari mati, akhirnya saya gantiin semua komponennya. Jadi ini saya pastikan jelek. Ciri-cirinya apa ya, ini sama cek aja. Ini kalau banyak yang kosong kayak gini, banyak sekali, ini itu kualitasnya jelek. Terus lagi yang saya buat patokan, sebenarnya nggak bisa buat patokan sih, cuma kebanyakan ya ini dari nama relaynya. Bisa tak jelaskan dulu, tak perjelas. Kalau di sini nggak jelas ya, kalau di sini dibaca Lonely ini. Nah, ini udah saya hindari, kalau saya dapat kayak gini pasti saya retur, saya kembalikan, karena biasanya para penjual itu nggak jujur. Nah, kalau yang saya pakai biasanya merek
Songli ini. Jadi ada tulisan Songli di sini, itu saya pakai, masih bagus. Cuma nanti ada kelemahannya juga. Kelemahannya biasanya merek ini nggak bisa di reset. Nggak tahu sih, kalau saya saya cari-cari dia nggak bisa di reset, mungkin ada cara yang lain lah nanti. Nah, balik lagi nih. Nah, untuk ciri-cirinya itu sih yang jelek sama yang bagus, nanti sampean bisa lihat. Terus yang satu lagi kita bandingkan. Ini ada sih beberapa nah ini yang bagus, ini yang saya pakai sekarang. Jadi saya pakai model 2 ini. Kalau nggak ada yang ini saya cari yang ini. Kalau yes, yang mana yang ada, kecuali yang ini saya nggak pakai. Saya nggak jual mesin saya, atau saya nggak rakit mesin saya pakai yang model ini. Ini pasti nanti saya yang tekor, atau kasihan juga lah nanti mesin udah diisi telur ternyata rusak. Jadi saya nggak pakai ini. Nah, nanti saya jelaskan lagi untuk cara-caranya penyetingannya. Nah, ini kalau ini lengkap juga komponennya, kalau kita cek itu lengkap semuanya ngisi. Nah, ini bagus. Ini dulu juga ada yang jelek kayak gini, maksudnya ini relaynya mereknya beda lagi. Ini kalau di sini tulisannya T78 strip S strip HS. Nah, itu relaynya ini bagus. Tapi dulu ada yang jelek kayak gini juga, ada yang sering mati. Cuma sekarang enggak. Saya untuk patokan saya yang ini. Satu lagi ada versi 8-nya, kalau yang jelek nggak ada. Satu lagi terus ininya lebih besar, IC-nya itu lebih besar. Nah, bedanya IC-nya ini sama ini beda, sama ini beda. Ini hampir sama IC-nya, cuma ini jelek, ini pasti jelek. Oke wes, itu untuk ciri-ciri yang bagus sama yang jelek, biar teman-teman semua itu nggak salah pilih. Lebih baik kalau mau beli termostat yang model seperti ini, tanyakan dulu ke pihak penjual. Tapi ya kadang pihak penjual tuh males buat jawab aja kok, padahal cuma ditanyakan relaynya merek apa sih. Biasanya saya begitu, relaynya merek apa. Kalau Songli atau apa itu kayak T78 kayak gini saya mau, tapi kalau Longli nggak mau. Nah, mereka bilang random kan kita kayak judi, kadang dapat kayak gini, kadang dapat kayak gini. Nah, rugi. Kalau saya kan sekali beli kan ratusan, makanya saya pastikan dulu kalau saya. Makanya sekarang udah punya langganan dan sudah dapat termostat bagus. Oke, lanjut ya ke cara settingnya ya, untuk termostat jenis ini ya. Sama nanti ini cara settingnya sama semua. Nah, oke, di sini sudah ada catu daya 12 volt, karena termostat jenis ini dia harus 12 volt pakai. Di sini ada keterangannya 12 sama ground. Ini untuk catu dayanya di sini, dan satu lagi itu ada K0 sama K1, itu nanti masuknya listrik, terus ini keluar ke lampu. Jadi pemasangannya nanti seperti kita masang saklar, persis masang saklar ini. Sebenarnya ya saklar, relay ini kan saklar. Jadi masuk listrik, nanti keluar yang sini. Nah, ini pengaturnya. Nah, gitu. Nanti saya pasangkan juga lampunya. Jadi untuk settingnya aja dulu ya. Untuk settingnya aja dulu, kita masukkan dulu catu dayanya ke ground sebelah kanan, terusan 12 voltnya atau plusnya di sebelah kirinya. Kalau pemasangan nanti pakai ini aja ya, obeng kabel. Kalau ini kan buat contoh aja, jadi tak capit. Nah, kayak gini, ini udah nyala. Cuma kenapa ada layarnya nggak tampil angka, cuma LLLL gini aja. Ini saya pencet. Oke, LLL ini karena sensornya belum kita pasang, ya kan? Sekarang kita pasang dulu sensornya. Itu kalau nanti sampai ada kok rusaknya di layar LL, itu sensornya, pasti sensornya yang bermasalah.
mungkin kendor atau lepas gitu ya, tinggal pasang aja. Nah sekarang sudah nyala ya, angkanya juga sudah tampil. Nah gimana cara untuk settingnya? Jadi untuk setting suhu itu jadi setiap termostat kayak merek ini beda-beda. Jadi kadang ada settingan suhu tertinggi. Contoh kita mau setting ke suhu 38 maksimal. Kalau yang model seperti ini kalau nggak salah ini kita setting yang tertinggi. Contoh kita mau maksimal 38. Ya udah kita tinggal tekan set ini sekali. Tekan sekali sampai berkedip. Nah setelah itu kita tambah plus ini yang tengah ini kita naikkan jadi 38. Nah, tapi agak cepet ya soalnya nanti kalau kedipnya mati kayak gini berarti udah nggak bisa ini kita pencet-pencet plus sama min ini nggak bisa, jadi harus agak cepat ya. Jadi contoh mau kita setting ke 38,0 maksimal, kita tekan set sekali berkedip langsung kita pindah ke 38,0. Nah biar agak cepat kita tahan aja, kita tahan sampai 38,0. Lah kalau kelebihan ini kan kelebihan 39 kita turunkan sampai 38,0. Kalau di mesin saya itu ada tombol merah 3, nah itu sama fungsinya. Kalau sudah kita biarkan. Nah ini kalau sudah kayak gini balik lagi, jangan khawatir kalau balik lagi ini berarti suhu yang sekarang lampunya belum nyala kan, belum panas. Nah kalau untuk kita mengetahui sudah tersetting apa belum ke 38 kita tinggal tekan tombol yang kiri. Kalau di mesin saya yang merah yang sebelah kiri dipencet sekali tek. Nah kan berkedipnya di 38 berarti suhu sudah tersetting di maksimal 38 ya kan. Tapi kalau untuk settingan awal seperti ini dari pabrik kayak gini, ini pasti lampu belum nyala. Kok tahu lampu belum nyala? Soalnya LED-nya ini nggak nyala. Bentar. Nah LED ini sama fungsinya. Kalau ini nyala berarti lampunya harus nyala gitu loh. Kalau ini ada lampunya cuma belum tak pasang ya, nanti aja. Jadi karena LED ini belum nyala berarti lampunya belum nyala. Untuk cara menyalakan lampunya gimana? Caranya gini, set ini ditahan kurang lebih 5 detik lah. Nah ini terlalu cepat. Kalau yang ini biasanya 5 detik. Kalau yang model ini cepat berarti kita mainnya, tapi ditahan ya. Kalau mau nyeting masuk ke menu P0 P1 ya ditahan. Kalau sudah keluar P0, kecepatan kan, keluar P0 kita bisa naikkan ke P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nah balik lagi ke P0 gitu ya. Jadi kita masuk ke P0, nanti saya jelaskan P0 itu fungsinya buat apa, P1 itu buat apa, P2 buat apa. Cuma nanti kita main di P0, P1 sama P4, yang lainnya nggak perlu sebenarnya. Cuma nanti kalau ingin dijelaskan nanti tak jelaskan. Jadi untuk settingan awal dari pabrik itu kita harus setting P0 nya dulu. P0 nya itu harus, kalau P0 sudah kita pencet sekali set, pasti ada C itu dipindah ke H. Nah fungsinya apa? Kalau C itu buat cool, untuk dingin. Nah kita pakai H karena kita mesin pemanas, mesin tetas, kita butuh hangat, kita pakai H. Nah ini kan udah nyala, berarti otomatis lampunya udah nyala juga. Kalau kita sudah pasang lampu, lampunya pasti nyala. Kalau nggak nyala itu kemungkinan besar ada kesalahan sambungan kabel. Nah gitu. Terus satu lagi ciri-cirinya nyala apa enggak, maksudnya normal apa enggak termostat ini, ada suara tek gitu. Nanti dengerin ya, kalau coba saya matikan nanti ada tek, itu suara dari relaynya itu, saklarnya itu, otomatisnya saklar itu. Contoh kayak gini, kita pindah ke C, nanti dengerin. Nah ada suara tek gitu, itu berarti relaynya main dan di sini mati. Nah gitu. Kalau nggak ada suara tek tapi di sini nyala, kemungkinan relaynya rusak, ceket, atau kalau nggak lemah gitu loh. Jadi harus suara itu juga harus kita perhatikan. Biasanya ada sih kejadian, maksudnya kayak relaynya ceket atau
lemah itu ada. Jadi itu juga perlu kita perhatikan. Nanti kita ulangi lagi ke P0, kita ganti H. Kalau sudah, kita pencet lagi sekali, P0 kita pindah ke P1, kita ganti. Nah ini P1 kalau dari settingan pabrik 2.0. Apa P1 itu? P1 itu sebenarnya kayak interval lah, jadi kan kalau termostat ini kita nggak bisa setting suhu terendah. Contoh kita mau setting suhu tertinggi 38, suhu terendah 37, kita nggak bisa cara setting suhu terendahnya, jadi kita cuma bisa setting suhu tertingginya. Nah agar 38 mati 37 nyala, gimana caranya? Ya ini caranya, jadi tekan set, tahan sampai P0, habis itu tekan lagi yang tengah sampai P1, kita tekan kiri, set, kita turunkan ke 1 derajat. Ini derajat ya, maksudnya selisihnya. Nah kalau 2 tadi selisihnya berarti 2 derajat. Contoh gini, P1 kalau kita setting 1.0 ya, itu otomatis lampu menyala kembali selisih 1 dari suhu yang kita setting. Kan kita setting tadi 38,0 ya kan, mati lampu kan, terus kan suhu turun nanti di 37,0 baru nyala lagi, gitu maksudnya. Itu selisih 1. Tapi kalau tadi kita P1 nya kita kasih 2.0, selisih 2 nyalanya lagi di berapa? Nyalanya lagi di 36.0, kan selisih 2. Atau selisih 3 bisa, berarti lebih bawahnya lagi selisih sampai 5 kalau nggak salah, maksimal selisih 5 gitu. Itu fungsinya P1. Kalau saya biasanya selisihnya lebih rendah 0,5, jadi suhu lebih stabil. Jadi kalau saya setting 38,0 nanti 37,5 nyala, kan lebih stabil, dia mainnya suhunya lebih stabil di situ-situ aja. Tapi ya balik lagi ke selera teman-teman semua, nanti mau gimana ya. Oke lanjut ya, sebentar. Oke lanjut untuk settingan yang selanjutnya ke P berapa, P2 ya sekarang ya. Itu fungsinya apa P2? Nah, kita ke P2, itu fungsinya apa? P2 kok ada 120. Jadi P2 ini fungsinya batas maksimal suhu yang bisa disetting gitu loh. Jadi contoh kan kita punya anak kecil ya, seneng utek-utek gitu ya, biar nggak disetting, ternyata disetting sama anak kita melebihi 40 derajat terus telur mateng. Nah, kita bisa caranya dengan aktifkan P2 nya itu ke maksimal yang kita inginkan, biar mereka nggak disetting sampai mentok. Contoh kita mau setting, bisanya disetting maksimal di suhu 39 contoh. Nah 39 ya, kita oke. Nah ini nanti kita nggak bisa setting lebih dari 39. Kita coba ya, set, terus kita naikkan. Nah itu nggak bisa, jadi mentok 39 gitu. Itu fungsinya P2 tadi itu. Jadi kalau mau 40 ya wes mentok di 40, kita nggak bisa. Anak kita mau nyeting gimana pun ya wis nggak bisa, itu mentok di situ. Kalau di mesin saya nggak saya batasin sih, soalnya kadang orang-orang itu punya eksperimen sendiri sih, mau suhu 40 berapa wis terserah. Cuma kan mesin yang saya jual pasti saya kalibrasi dan saya setting dengan suhu yang saya pakai gitu loh, dan ada hasilnya juga suhunya, jadi nggak asal saya setting aja. Oke lanjut ke P3 kebalikannya, P3 suhu terendah. Contoh biar kita nggak disetting anak kita ke suhu 30 misalkan, kan nggak nyala lampunya nanti. Jadi kita setting aja, kita kasih batasan di ini mentok ke 29, jadi nggak bisa lagi, maksimal 29. Nah nggak fungsi sih sebenarnya, kayak settingan seperti ini nggak fungsi, saya juga nggak pernah pakai untuk settingan itu. Lanjut aja ke settingan berikut. Tadi kan saya bilang saya cuma pakai settingan P0
P1 sama P4. Nah mungkin P6 nanti kadang saya pakai. Jadi gini, untuk selanjutnya kita P4 ya, ke P4 ya. P4 itu apa? Itu kalibrasi. Jadi contoh gini, tak contohkan P4 kita mainnya. Nah ini kan sensor, jadi suhu yang terkena sini dia akan keluar di sini, makanya saya sarankan selalu sensor ini berada di atas telur, posisinya gantung nggak apa-apa. Mesin saya juga kayak gitu, kadang saya gantungkan di atas telur, makanya banyak yang tanya kalau orang yang nggak tahu, loh ini kabel apa kok belum terpasang gitu. Itu sensor, saya jelaskan, bahkan di petunjuknya ada tulisannya itu sensor, jangan dipindah, biarin gantung. Cuma mungkin mereka belum baca jadi tanya. Nah ini juga bisa karena masalah kegagalan ini, biasanya orang-orang nggak ngerti, dikira kabel nggak dipasang ditaruh atas. Nah kan beda lagi nanti ukurannya, kalibrasinya. Jadi kayak gini, ini saya contohkan agak jauh sedikit ya guys. Nah saya contohkan di sini telur, ini sensornya harus di sini, di atasnya gini ya. Jadi nanti kita enak kalibrasinya. Sebenarnya kalau dikalibrasi sensor ini taruh manapun nggak masalah, cuma tak sarankan di sini kalau sudah dikalibrasi. Dikalibrasinya harus tetap kayak gini ya. Oke, jadi nanti gimana caranya? Nah ini kan contoh kayak gini, ini lampu udah nyala lah ya, katakanlah lampu udah nyala, udah normal semua mesinnya. Ini saya ukur pakai ini kan suhu patokan aslinya yang termometer ini kan belum tak kalibrasi. Kita cek ini berapa, 32,3, tapi di sini 33,7, berarti 32,3 berarti selisih 3 berapa ya, 32,3 sama 33,7, berarti kan lebih panas ini. Kita harus samakan suhu yang ini 32,4, berarti kita turunkan ini kurang lebih 6 derajat atau ya 6 derajat, 0,6 derajat, sorry 0,6 derajat kita turunkan termostat ini. Caranya gimana cara menurunkan ini biar sama kayak ini tadi ya, biar sama kayak 32,4 ya. Ini turun terus soalnya nggak ke anu tadi. Nah caranya kita samakan, kita turunkan ini 0, berarti sekarang kita turunkan 0,4. Ini udah turun, oh ya 0,4. Caranya kita tekan ini, masuk ke P4 tadi, 2, 3, 4, pencet ini, kita turunkan 0,4, min 0,4 ya, sorry, min 0,4. Nah sudah. Nah pokoknya intinya gitu. Jadi posisi apa ya, sensor ini sudah harus fix di mana tempatnya. Jangan nanti kalau sudah terkalibrasi samain pindah ke sana, beda lagi nanti kalibrasinya. Jadi sebelum dikalibrasi usahakan sensor samain tempatkan dimanapun sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi saran saya di atas telur ya. Jadi nanti kalau kita ukur harus sama anunya kita nanti. Nah ini selisih 0,1 nggak masalah. Nah gitu, itu cara kalibrasi, nggak jadi masalah. Saya biasanya mentok di selisih 0,3, cuma kalau bisa lebih akurat ya wes kita akuratin. Jadi kayak contoh 32,7 ya di sini harus 32,7, di sini juga harus 32,7, tapi kadang kan beda-beda, bedanya 0, nggak masalah, 0,1, 0,2, 0,3 masih bisa ditoleransi seperti itu. Itu cara kalibrasinya. Ini panjang sekali ya videonya ya, nanti kalau nggak habis kita lanjut ke video kedua ya. Oke kita lanjut, itu cara kalibrasinya lah. Beda lagi nanti kalau apa ya, di sini terlalu rendah daripada di sini.
jadi ini terlalu tinggi, ini terlalu rendah, ya kita tinggal naikkan aja tadi P4 nya tadi, kita naikkan, ini naikannya berapa selisihnya gitu aja loh, berapa selisihnya, selisih 1 derajat ya wes kita naikkan ke 1 gitu, nanti tampilannya dia akan naik banget, naik. Nah beda lagi kan, tadi 32,9 sekarang 3,9 selisih 1 derajat gitu cara kalibrasi itu. Lanjut ke menu P5. Nah P5 itu fungsinya apa sih? Sebenarnya ini 0, ini tadi udah tak setting. Kalau pabrikan dia 0 itu delay waktu, delay alat ini menyala. Jadi gini, ini enggak fungsi banget kalau di mesin bekas, jadi di skip aja, cuma saya akan jelaskan. Jadi gini, contoh kita udah setting semua P5, terus kita setting ke 1, katakanlah 1. Nah itu artinya 1 menit. Jadi kalau sudah kita setting kayak gini ya, ini harusnya kalau mesin kita matikan terus kita nyalakan lagi, otomatis kan sudah bekerja, lampu nyala. Tapi ini enggak, ini harus nunggu 1 menit lagi baru lampu nyala gitu. Jadi kan enggak fungsi sama sekali, enggak berguna. Makanya mending enggak usah disetting, percuma. Enggak tahu lah nanti kalau buat alat apa mungkin perlu, kalau saya enggak perlu ini. Jadi kita nolkan aja. Lanjut ke P6. Nah P6 ini biasanya saya pakai, biasanya juga enggak. Cuma P6 itu fungsinya buat apa sih? Jadi P6 itu fungsinya untuk seperti alarm, cuma dia karena nggak ada buzzernya, nggak ada alarmnya, jadi dia cuma tampilan aja. Nanti contoh gini, kalau suhu tertinggi kita setting ya, itu suhu tertinggi wes, pokoknya nanti kalau seumpama ada konslet gitu, otomatis relaynya mati dan tampilannya di sini akan kayak, kalau enggak H min. Coba kita nanti ya, contoh kita sekarang kan setting di 38,0 ya toh, kita setting P6 nya tadi maksimal ya, maksimal kita on kan dulu, tekan set ini P6, terus tekan plus, tekan on. Nah ini akan keluar angka, kita on, kita keluar angka, tekan set. Nah itu kita setting di angka 40, jadi maksimal 40 derajat, alat ini akan mati secara otomatis, sorry 40 derajat, relaynya akan putus secara otomatis. Nah ini bentar, ini tadi kan kita setting di 38, sorry kok 39, ini 38. Nah kita setting di 38. Nanti semua ada konslet atau apa ya, contoh ini konslet, ini lampunya nyala terus kan, kalau nggak mati kan dia bisa sampai 50 derajat, bisa lebih bahkan. Jadi kita tadi setting sudah P6 nya itu on terus ke 40, nanti kalau suhu naik sampai otomatis mati dan min gitu, terlalu panas tadi soalnya gitu. Ini udah mati nih ya, maksimal 40 derajat itu fungsinya P6. Nah macam-macam sih sebenarnya, itu bisa sampai P8, cuma kalau yang jenis ini cuma P6. Coba nanti kita cari ada yang menu P8 apa enggak. Ini yang termostat jelek lo ya. Nah, dan untuk reset, maksudnya pengaturan pabrik, kalau ada errornya atau mungkin mau di reset lagi, itu sebenarnya dengan cara ditekan ini loh, tombol plus, kita perdekat lagi, tombol plus sama min itu ditahan bareng. Tapi nggak semua, jadi nggak semua termostat ini seperti ini itu bisa, ada yang nggak bisa. Coba ini ya, ini bisa apa enggak ya. Nanti kalau bisa ada tampilan angka 888 semua, berarti udah ke reset, ditahan plus sama min. Lah kalau di mesin yang saya jual itu ada tombol tengah sama kanan yang merah, sama aja, ditekan, ditahan. Nah ini bisa, ini sudah settingan pabrik, ditahan. Nah ini sudah balik ke settingan pabrik. Kalau ada errornya dia akan normal lagi gitu. Ini bisa, ini cuma nggak tak rekomendasikan yang ini, merek Lonely lo ya, inget-inget Lonely, jangan dipakai. Pasti ada masalah, pasti
saya jamin pasti. Saya kemarin untung beli cuma 30, hancur semua, tak buang semua karena nggak bisa dipakai memang. Ini menyala, nanti 1-2 hari baru matinya. Jadi pertama gini nyala, makanya kan saya kemarin ruginya itu karena yo pertama nyala normal, saya setting, saya setelah berada di tangan konsumen mati, 1-2 hari mati. Yo akhirnya saya tetap ganti lah, saya kirim baru termostat ini, saya kirim baru, ongkir saya yang ganti karena memang kesalahan dari saya. Jadi saya tanggung jawab kalau jual mesin itu nggak asal jual. Nah ya wes, coba kita ke termostat yang lain yang jelek ini ya, udah tidak dibahas lagi. Kita yang merek mana tadi, Lonely, ini andalan saya sih sebenarnya merek ini, cuma nggak tahu kenapa akhir-akhir ini banyak yang errornya itu bukan dari mesinnya, bukan dari relaynya atau lainnya mati, enggak, ini dari angkanya ini banyak yang kayak nggak kebaca angkanya, kayak digitalnya itu angkanya nggak lengkap gitu, kayak angka 8 tiba-tiba cuma jadi 0, tengahnya hilang gitu. Jadi saya juga sebenarnya masih pakai, cuma pilih-pilih lagi. Nah ini masih normal, kadang banyak yang angkanya hilang. Ini kan harusnya 2, tiba-tiba jadi angkanya shred gitu aja, nggak ada ininya, tampilannya hilang gitu loh, putus-putus gitu loh angkanya. Makanya saya nggak pakai. Sebenarnya normal banget ini, bagus, kualitasnya bagus, awet banget ini. Cuma saya udah kalau ada harus dipilihin, soalnya nanti angkanya nggak kelihatan. Sama ini semua, coba kita lihat menunya ya, dia sampai berapa. Agak lama kalau ini, tadi kan cepet. Nah P0 sampai 1 2 3 4 5 6 sama berarti fungsinya sama. Nah, ini bisa di reset apa enggak, kita coba. Agak lama kalau yang ini, kalau yang tadi cepet sekali, jadi ya harus cepet kita mainnya, jadi P1 harus langsung dipindah. Kalau ini agak lama, coba kita reset ya. Caranya kan sama, min sama plus ini. Bisa apa enggak? Kayaknya enggak bisa ini di reset. Nah enggak bisa, ini udah lama enggak ada tampilan itu, berarti belum terreset. Nggak bisa ini, saya udah coba tombol manapun dia nggak bisa. Nah nggak bisa ya. Nah itu kelemahannya dia nggak bisa di reset, yang model kayak gini nggak bisa. Oke lanjut ke model yang lain, tapi untuk pengaturannya sama persis seperti ini, cuma kadang yang merek Lonely sorry dia ngaturnya jadi gini, kebalikannya ini. Kalau yang merek lainnya cuma Lonely aja nih yang biasanya yang pengaturannya kebalik, yang lainnya sama. Jadi yang lainnya itu biasanya kan suhu tertinggi yang disetting. Kalau yang Lonely enggak, malah kebalikannya, suhu terendah gitu loh. Jadi suhu tertinggi, contoh kita minta 38, tapi kita nyetingnya di sini nggak 38, kita harus nyetingnya 37 gitu. Jadi agak ribetnya itu, cuma untuk kualitas bagus lah. Minusnya nggak bisa di reset tadi, itu aja wis. Lanjut ke merek yang sekarang saya pakai ini. Oh ini bukan ini yang model lain ini. Mana sensornya? Nah ini nggak selalu layarnya warna biru ya, kadang merah, kebanyakan merah, jarang sekali yang warna biru kayak gini. Nah ini sama sih kayaknya, kita coba menunya sampai berapa. Menunya 1 2 3 4 5 6 6 sampai 6 aja, ada juga yang sampai 8 soalnya ya. Sama settingan seperti itu. Coba kita reset biar balik dulu, bisa apa enggak. Ya ini juga nggak bisa di reset.
belum tahu ini saya caranya kalau ngerisetnya ini gimana. Nanti kita cari tahu. Yang model seperti 2 ini nggak bisa di reset. Satu lagi sih ada, saya bentar saya ambilkan dulu. Nah ini sama T8, sama mereknya T8, merek T8, T78, merek T78. Cuma bedanya ini sama mereknya T78, bedanya dia ini warna LED-nya kita jauhkan lagi. Nah, warna LED-nya kalau ini warnanya biru, kalau ini warnanya, kalau warna sih nggak pengaruh, cuma kadang tampilannya lebih bagus saja kalau warna biru. Bentar ya. Nah, ini warna merah normal. Nah, coba kita menunya beda apa sama? Harusnya sama sih. 1 2 3 4 5 6 ya, sampai 6. Terus kita coba bisa reset apa enggak, bisa reset apa enggak, tahan. Bentar lagi. Oke, nggak bisa ternyata, sama ini juga nggak bisa, berarti ini sama, cuma beda di LED aja. Nah itu dah, semuanya ini nggak bisa di reset, ini juga nggak bisa di reset, tapi harusnya bisa sih, kayak alat-alat kayak gini harusnya bisa. Nanti kita cari tahu dan nanti kita bikinkan video lagi. Saya belum terlalu apa ya untuk masa reset yang model ini. Biasanya model kayak gini ya resetnya cuma tombol plus sama min kita tahan gitu aja. Oke, untuk instalasinya di video yang lain ya, ini durasinya udah terlalu lama, nanti bosan juga kan melihatnya. Untuk instalasinya kita ke video berikutnya ya, kan tahu kan nanti untuk pemilihannya. Jadi untuk instalasinya video yang lain. Oh ya, jangan lupa bantu subscribe ya teman-teman ya, sama berkunjung ke toko kami, namanya Jixi Inkubator, pakai XY, JIXY Inkubator. Lokasinya saya itu di Kota Genteng, Banyuwangi ya. Kalau di toko cari aja Jixi Inkubator, di Shopee, Tokopedia, Lazada ada, Google ada, nanti Facebook juga ada. Oke, terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.